apakah mereka juga akan menerima. Jadi saat ini kita sudah mendemonstrasikan mereka penyelesaian yang sesuai dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sabtu, tanggal 18 November tahun 2021, penghuni apartemen Purimas kembali menggelar rapat umum luar biasa RULB. Tujuan RULB kedua ini tidak jauh beda dengan RULB pertama, yakni meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dengan pengelolaan keuangan. Sayangnya, pengurus yang diharapkan hadir dalam RULB kedua hingga acara dimulai tidak satupun dari pengurus yang hadir. Meski begitu, sebelum acara dimulai, pimpinan rapat masih menunggu kehadiran pengurus hingga 30 menit lebih. Setelah menunggu hampir 1 jam dan pengurus tidak hadir, acara RULB dimulai. RULB kali ini menetapkan 2 agenda. Pertama, mendemisionerkan kepengurusan lama dan memilih ketua baru. Agenda kedua, mendemisionerkan pengawas lama dan memilih pengawas baru. Berdasarkan pengamatan Rajawarta, pembentukan atau pemilihan ketua yang disusul dengan pemilihan pengawas terlihat tidak berlangsung lama. Sebab seluruh peserta yang hadir mengusulkan nama Magdalena Kristiana sebagai Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun P3SRS Purimas. Di sela pemilihan ketua, Rajawarta berkesempatan menginterview Magdalena Kristiana. Berikut pernyataan Magdalena yang kemudian terpilih secara aklamasi kepada Rajawarta. Tadi setelah RULB berlangsung sampai demisioner kepengurusan dan penghuni Purimas menunjuk ya sebagai calon ketua Purimas ya. Gimana perasaan Ibu setelah terpilih? Pertama, untuk kepercayaan menjadi calon ketua P3SRS Apartemen Purimas, saya merasa itu sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang besar, terutama karena apartemen Purimas ini sedang dalam kondisi bermasalah. Namun atas nama kemanusiaan dan ada permintaan dari warga agar apartemen Purimas ini bisa menjadi apartemen yang betul-betul nyaman huni, aman, warga itu bisa bahagia, menikmati fasilitas dengan yang benar begitu, sehingga mengalami namanya home, sweet home. Hati saya itu tergerak, tergugah. Jadi atas nama ingin mengabdi dan memenuhi panggilan kemanusiaan, saya bersedia dicalonkan sebagai ketua pengurus untuk periode yang berikutnya ini. Kalau visi ke depan mungkin 1-6 bulan apa saja akan dilakukan? Ya, andai kan nanti terpilih ya. Baik, jika nanti akhirnya ditetapkan sebagai ketua pengurus, yang pertama memang yang dibutuhkan adalah pengelolaan apartemen Purimas yang transparan, pengurus yang berintegritas, dan yang melakukan kepengurusannya dengan profesional. Jadi, apa yang harus dilakukan yang pertama? Yang pertama harus menemukan finding fact. Apa yang sebenarnya sedang menjadi problem warga yang membuat warga tidak bahagia, pengelolaan apartemen juga tidak yang seharusnya. Jadi finding fact tentang problem untuk menemukan kebutuhan dan untuk menjawab hal-hal yang bersifat esensial dan fundamental. Biasanya setelah terpilih dan dilantik dan ditetapkan, kan ada biasanya kalau secara resmi itu yang biasa normal itu biasanya ada serah terima jabatan gitu. Iya. Nah, bagaimana kalau seperti ini sistem pengalihan administrasinya? Betul. Kami pasti harus ada konsultasi dengan ahli hukum, karena pengurus yang sekarang ini kan menyatakan sebagai pengurus yang resmi sah sampai tahun 2022. Jadi memang pasti harus ada penyelesaian yang sesuai dengan hukum, karena ini kan seperti ada 2 kepengurusan. Dalam hal ini saya belum bisa menyatakan apa-apa,
itu nanti masih harus dikonsultasikan dengan ahli hukum kami. Muhammad Salis Wahyudin, pimpinan sidang RULB, mengaku bersyukur karena RULB kali kedua ini berhasil memutuskan keputusan sesuai yang diinginkan penghuni apartemen Purimas. Dia menjelaskan, RULB yang digelar di Pavilion 14 Jalan Insinyur Soekarno ini berhasil mendemisionerkan pengurus lama dan memilih serta menetapkan kepengurusan yang baru. Pak Yu, gimana Pak hasil RULB hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, dukungan dari teman-teman Komisi A termasuk teman-teman Musika juga sangat mendukung dari proses RULB, dari perjalanan panjang kita mulai pembentukan panitia sampai RULB yang pertama, mungkin Bapak-Bapak juga sudah hadir, dan sampai detik ini RULB kedua kita sudah laksanakan semua, kita sudah punya pengurus yang baru, meskipun kita dengan berat hati kami menyesalkan dari teman-teman pengurus yang lama tidak menghadiri RULB yang kedua ini, dan sejak RULB yang pertama juga tidak menghadiri mereka karena mereka sebenarnya ini adalah ruang mereka untuk menjawab segala macam pertanyaan, tapi tidak dimanfaatkan oleh mereka. Jadi saat ini kita sudah mendomisilikan mereka dengan keputusan warga bersama, kita mendomisilikan mereka, kita menonaktifkan mereka, dan kita bentuk pengurus dan pengawasnya. Iya Pak, kedepannya ini kan setelah sudah ditetapkan ketua ya, ketua pengurusnya. Kedepannya langkah-langkah apa aja Pak? Misalnya perbaikan Pak. Kalau untuk dari pelantikannya Pak gimana Pak? Pelantikannya mungkin nanti dihadiri sama Musbika juga, dari teman-teman dewan juga nanti. Sementara, Imam Syafi'i, anggota Komisi A DPRD Yos Sudarso, melihat pelaksanaan RULB P3 SRS Purimas berlangsung sangat demokratis. Oleh karenanya, sebagai utusan Komisi A, dirinya akan melaporkan hasil RULB P3 SRS ke pimpinan komisi. Bagaimana Pak Imam melihatnya tadi? Ya, kami lihat sangat demokratis karena memang kalau saya melihat secara normatif ya, aturan-aturannya termasuk dalam AD, mereka tidak punya anggaran rumah tangga, tapi ada anggaran dasar. Di situ dijelaskan bahwa forum tertinggi untuk mengambil keputusan yaitu rapat penghuni, rapat anggota lah, rapat umum, yang di situ di dalamnya juga ada RULB. Menurut kami, saya datang sebagai representasi anggota dewan yang ditugaskan untuk mengawasi aja, kemudian melihat langsung. Nanti akan kami laporkan apapun hasilnya, apapun keinginan penghuni dan pemilik apartemen. Nah, berarti ini sebagian tugas akhir juga ya dari komisi ya setelah selesainya pemilihan ketua ini. Mudah-mudahan, tapi saya kan belum tahu pasti nanti pengurus yang lama yang didemosioner itu kan apakah mereka juga akan menerima. Tapi kan kita itu nantilah, bahwa kami hanya menyaksikan bahwa penghuni warga itu inginnya seperti ini, dan itu menurut saya tidak melanggar aturan. Jadi nanti mungkin tidak, mudah-mudahan kemudian pengurus yang lama bersedia diganti dan diserahkan semua tanggung jawabnya. Tentu saja sebelum itu mereka harus juga menyampaikan pertanggungjawabannya, baik terhadap kinerja maupun laporan keuangan. Tapi kalau kemudian nanti ternyata masih ada yang bertahan, kami di Komisi A tentu saja akan mencari cara-cara yang kekeluargaan supaya ini juga bisa selesai sampai tuntas dan tidak ada ganjalan lagi.